Bab ke-871. Bab 871. Dinara menatap Aska tak percaya. Anakmu? Nada suaranya patah, seperti disentil dari dalam dada. Aska baru sadar apa yang barusan ia ucapkan. Mata mereka bertatapan beberapa detik, sampai udara di antara mereka seperti berubah. Ia langsung berdeham, memalingkan wajah, seolah bisa menarik kembali ucapan itu. Maksudku, sampai dia kenyang. Aku tunggu di sini aja. Biar kalau ada apa-apa, biar aku bantu. Dinara melihat jelas bagaimana sorot mata Aska tidak sinkron dengan alasannya. Ada keraguan tersembunyi di sana. Namun, Dinara memilih diam. Ia kembali fokus pada bayinya yang sedang menyesap dengan lahap. Tubuh mungilnya sesekali tersentak kecil karena berusaha keras mendapatkan sebanyak mungkin. Sementara Aska berdiri tepat di samping ranjang, kedua tangannya masuk ke saku celana, tetapi tubuhnya condong sedikit ke depan waspada, siap mengulurkan tangan kapanpun dibutuhkan. Beberapa menit berlalu tanpa kata-kata. Yang terdengar hanya sesapan pelan bayi dan napas Dinara yang masih belum sepenuhnya stabil. Ketika sang bayi berhenti menyesap dan hanya menempelkan pipi mungilnya di dada sang ibu lalu menarik napas kecil yang terdengar seperti desahan perlahan, Dinara merasakan dadanya menghangat. Lucunya, Aska tersenyum. Ia seperti menikmati setiap gerakan kecil yang dilakukan bayi itu. Tangan mungilnya memegangi pakaian sang ibu, seolah takut dilepas, dan semua itu terlalu imut baginya. Untuk sesaat, lelaki itu melupakan semua ketakutan tentang masa depan, tentang Ivana, tentang mama, dan tentang status anak ini. Ia hanya ingin menikmati momen itu. Udah? Tanyanya, sedikit menghungkuk. Dinara menatap bayi kecil itu. Kayaknya udah. Tanpa banyak bicara, Aska mengulurkan tangan. Sini, aku gendong buat sendawain. Sendawa? Oh, makasih. Dinara mengerjap. Biar nggak kembung. Tadi juga diajarin perawat. Tugasnya, seolah baru lulus ujian menjadi ayah. Dalam semalam begitu banyak yang ia pelajari tentang dunia bayi yang bahkan Dinara pun tidak tahu. Dengan perasaan berat, Dinara menyerahkan bayinya dengan hati-hati. Aska menaruh bayi itu di dadanya, mengusap punggung mungilnya pelan-pelan hingga terdengar suara bom kecil yang lucu. Ia langsung tersenyum lebar. Tuh kan, pintarnya dedek. Dinara memandangi keduanya. Hatinya bergetar aneh. Dari sini ia bisa melihat kemiripan bayi perempuan itu dengan ayahnya. Sangat mirip hingga rasanya tidak mungkin untuk menyangkal bahwa Askalah ayahnya. Kamu istirahat saja, biar aku yang menjaganya. Kata dokter, ibu menyusui harus banyak istirahat. Dinara menggeleng. Enggak, aku baik-baik aja. Aska menghembuskan napas pelan. Tangannya mengusap rambut bayi yang bersandar di dadanya. Ngomong-ngomong, aku mau beritahu sesuatu. Ucap Dinara. Apa? Dinara terdiam. Matanya menatap ragu, lalu mengambil napas panjang. Dia bukan anakmu, tapi anakku dengan orang lain. Aska menoleh pelan. Sorot matanya tidak terkejut. Justru terlihat seperti seseorang yang sudah menebak, namun sengaja menunggu pengakuan. Oh ya? Bibirnya terangkat tipis. Kalau gitu, anak siapa? Dinara terdiam. Tak tahu harus memberi jawaban apa. Kenapa diam? Kamu pasti punya jawaban. Itu bukan urusan kamu. Jawab Dinara cepat, mencoba terdengar tegas, tetapi suaranya bergetar halus. Dia anakku dengan orang lain. Orang lain. Aska menarik napas. Kamu bilang sudah menikah kan? Kalau itu benar, di mana suamimu? Kenapa kamu sendirian di jalan, malam-malam, bawa koper? Mau kemana? Aku apa?
Kamu kehabisan alasan? Aska tidak menaikkan suara. Ia berbicara sangat pelan, tetapi setiap katanya menancap. Suasana kamar mendadak berubah tegang bagi Dinara. Tetapi, ia berusaha untuk tidak menunjukkan itu. Gak usah pura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Kamu belum menikah. Jadi, siapa lagi ayahnya kalau bukan aku? Aska membungkuk sedikit, menatap Dinara dengan sorot tajam. Apa perlu tes DNA? Dinara tersentak. Oh, tapi nggak perlu sih. Lihat wajahnya. Ayahnya banget. Ia tergagah sambil mengecup puncak kepala bayi mungil itu. Ya kan, nak? Pintar lahirnya mirip papa. Dinara merasakan hangat dan takut di saat yang bersamaan. Ia menunduk, tak lagi berani mendebat lelaki itu. Melihat raut wajah Dinara, Aska langsung tersadar dan tidak memperpanjang. Ia masih ingat pesan dokter bahwa ibu menyusui tidak boleh stres karena akan mempengaruhi produksi ASI. Wajah lelaki itu melunak. Tangannya mengulur, menyentuh ubun-ubun Dinara. Kemudian membaringkan bayi itu dengan sangat hati-hati di box bayi. Baru setelah itu duduk di samping Dinara. Aku minta maaf atas kejadian malam itu. Apa yang sudah kulakukan pasti menghancurkan hidupmu, masa depanmu. Aku menyesal dan mengaku bersalah. Dalam sekejap pula mata Dinara dipenuhi cairan bening. Trauma dari malam kelam itu belum hilang sepenuhnya, bahkan sampai hari ini. Aku siap bertanggung jawab atas kamu dan anakku. Aku akan berikan apapun yang kamu minta. Aku akan menjamin hidupmu, jadi kalian gak akan kekurangan apapun. Aku gak butuh apa-apa. Aku hanya butuh tenang. Tolong jangan sakiti anakku. Dia gak salah. Air matanya mengalir di pipi. Siapa yang akan menyakitinya? Walaupun dia lahir dari kesalahan, dia tetap darah dagingku. Tapi, bukankah semalam adalah pernikahanmu? Aska mengangguk. Iya, memang. Tapi nggak apa-apa. Aku akan beritahu keluargaku tentang anak ini. Jangan, ucap Dinara. Kenapa? Tolong tinggalkan kami saja. Biar aku yang merawatnya sendiri. Aku pasti bisa. Kamu sudah menikah dan istrimu gak akan mau menerima anakmu dari perempuan lain. Ayo kita lupakan saja kejadian malam itu. Aku akan memaafkan, tapi lepaskan aku dan anggap dia bukan anakmu. Aska merasakan hatinya seperti diremas mendengar kalimat itu. Jujur saja, walaupun hanya semalam, tetapi waktu singkat itu berhasil menciptakan ikatan antara dirinya dan bayi kecil itu. Meninggalkannya adalah hal yang mustahil. Aska bahkan belum pernah jatuh cinta sebesar jatuh cinta kepada bayi kecil itu. Makhluk cantik yang berhasil menyita seluruh dunianya. Kamu pasti lapar, sampai bicara sembarangan. Mau aku pesankan makanan? Dinara menggeleng. Aska seperti sedang menghindari perdebatan itu. Kalau begitu, aku akan keluar dulu. Kamu istirahat saja. Aska tersenyum kecil, mengusap bahu Dinara, kemudian hendak melangkah keluar. Namun, suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar, seolah memberi isyarat agar tidak ditinggal. Aska pun mendekat ke box bayi, tersenyum mengambil bayi kecil itu. Kenapa, sayang? Aska duduk perlahan di sofa, menggendong bayinya. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan ritme kecil, seperti seorang ayah yang sudah berpengalaman, padahal jelas sekali ia tak tahu apa yang ia lakukan. Tapi nalurinya bekerja begitu saja. Dinara memperhatikannya lama. Raut wajah lelaki itu berubah setiap detik antara senang, gugup, bahagia, dan bingung. Seolah ia sedang memikirkan ribuan hal sekaligus. Lama ia menghabiskan waktu di sana. Bayi mungil itu bersandar dengan manja. Setiap kali Aska mau menurunkannya, ia melengking, nyaris menangis. Seolah dirinya telah berikan sentuhan dan kehangatan tubuh ayahnya. Dia aja tahu kalau aku papanya. Ucapan singkat Aska itu
berhasil menjatuhkan air mata Dinara. Tidur yang nyenyak ya, nak. Papa nggak pergi kok. Akan di sini terus jagain kamu. Aska mengusap punggungnya. Kamu belum punya nama, ya? Gimana kalau papa panggil Dede. Lili? Suka? Kalau diam, berarti suka. Dedek. Duh, lilonya papa. Dinara mengusap air mata. Dalam hati bertanya, bagaimana bisa lelaki sekasar dan sekejam Aska itu bisa selembut itu kepada bayi kecilnya? Apa itu yang dinamakan naluri seorang ayah? Sekarang tidur, ya? Papanya mau keluar sebentar. Nanti balik lagi. Aska beranjak memindahkan bayi itu kembali ke box bayi. Ajaibnya, bayi itu benar-benar tenang. Setelahnya, barulah ia keluar dari kamar. Tetapi, tak beranjak dari sana. Ia memilih duduk di kursi ruang tunggu. Di sana ia termenung seorang diri. Tiba-tiba teringat kejadian malam itu. Ia melakukannya dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya karena pengaruh minuman. Menyeret seorang gadis menuju sebuah gedung kosong. Tangisan dan rintihan Dinara bahkan masih membekas di ingatan. Bagaimana ia memohon ampun dan meminta dilepas. Tetapi Aska tak peduli. Bahkan memberinya ancaman setelah semua yang ia lakukan. Aska! Suara panggilan itu membuat Aska menoleh. Lunasia bab 872, memilih antara istri atau anak. Itu nanti mau kemana? Bab 872. Aska menoleh cepat. Suara yang memanggilnya itu begitu familiar, tetapi tetap saja membuat detak jantungnya terangkat. Boy berdiri beberapa langkah dari sana. Wajahnya memancarkan keheranan yang sangat jelas. Sedang apa kamu di sini? Kenapa meninggalkan Ivana setelah resepsi? Mama Feni dan Ivana panik nyari kamu kemana-mana. Aska spontan berdiri. Bahunya terasa berat, entah karena lelah atau karena kenyataan yang baru saja ia hadapi. Aku ada di rumah sakit ini karena alasan penting. Ucapnya pelan, tetapi tegas. Boy mengangkat alis, tatapannya tajam seperti sedang menilai keadaan pasien. Alasan sepenting apa yang membuat kamu meninggalkan istri di malam pertama pernikahan? Ada jeda panjang. Aska sempat menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang bahkan terdengar gila bagi telinganya sendiri. Aku bertemu dengan perempuan yang pernah aku ceritakan ke kamu. Ucapnya perlahan. Boy mengerjak. Perempuan itu? Nada suaranya berubah sedikit. Lebih rendah. Terus? Aska menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala dengan pandangan kukuh. Dia baru saja melahirkan. Dan aku yakin anak yang dia lahirkan itu adalah anakku. Boy terdiam beberapa detik, seperti proses berpikirnya macet karena penjelasan itu terlalu mendadak. Kemudian ia mendesah pendek sambil memijit pangkal hidung. Aska, kamu yakin? Bahkan tanpa tes DNA? Aku nggak main-main. Suara Aska terdengar berat. Aku ketemu dia tadi malam secara nggak sengaja. Dia sendirian di jalan dan mengalami kontraksi. Aku bawa dia ke rumah sakit ini. Ia menelan ludah, suaranya mengecil. Dan anak yang baru saja dia lahirkan itu terlalu mirip sama aku. Boy mengamati wajah sepupunya lama sekali. Ada pergolakan di sana. Marah, cemas, terkejut, tetapi juga sedih. Terus? Tanya Bau akhirnya. Ivana dan Mama Yuni gimana? Aku akan beritahu mereka. Aska berkata tanpa sedikit pun ragu, meski hatinya jelas sedang berperang hebat. Ini salahku. Aku harus bertanggung jawab untuk dia dan anaknya. Boy benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aska, kamu baru menikah semalam. Kamu sadarkan apa yang akan terjadi kalau sampai Ivana dan Mama Yuni tahu? Ya, aku tahu. Tapi dia anakku. Dan aku nggak bisa mengabaikannya.
Kamu sudah punya anak dan kamu pasti ngerti bagaimana rasanya jadi seorang papa. Boy menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggung ke dinding, seolah butuh pegangan untuk memproses semua yang baru didengarnya. Di mana mereka sekarang? Aska tidak menjawab. Pandangannya melayang ke arah pintu kamar di ujung koridor. Janji dulu jangan ceritakan ini pada siapapun. Kapan aku pernah membocorkan rahasiamu? Aska mengangguk. Ia percaya kepada sepupunya itu. Di sana, tatapan Boy mengikuti arah sebuah pintu kamar yang ditunjuk Aska. Hening kembali memeluk mereka. Koridor itu terasa lebih sunyi daripada biasanya, walaupun langkah para perawat masih terdengar samar di kejauhan. Akhirnya Boy menatap Aska lebih lembut, lebih manusiawi. Coba pikirkan semuanya dengan lebih tenang. Jangan gegabah. Salah langkah akan mengorbankan banyak orang. Andai kamu belum berstatus suami orang, semuanya mungkin gak akan seburuk ini. Aku tahu. Ia menarik napas panjang, lalu membuangnya perlahan. Tapi aku gak mau kehilangan anakku. Dia gak salah, gak berdosa. Dia hanya korban dari kebejatan yang kulakukan pada ibunya. Lalu, pertanggungjawaban apa yang akan kamu berikan pada mereka? Aska terdiam. Ia menarik napas panjang. Aku belum tahu, tapi untuk sementara aku nggak bisa meninggalkan mereka. Aska mendudukkan diri di kursi. Tatapannya kosong. Di satu sisi ia memikirkan bagaimana nanti Dinara dan Mama saat memberitahunya. Di sisi lain ia memikirkan nasib putrinya. Demi apapun Aska akan melakukan apapun untuk melindungi putri kecilnya. Aku nggak bisa bantu banyak. Aku hanya bisa kasih sedikit saran. Kalau memang mau bertanggung jawab, bicarakan dengan Ivana dan Mama Yuni. Langkah apa yang seharusnya kamu ambil? Mereka nggak akan mau menerima anakku. Ya, itu berat. Suasana kembali hening. Apa dia dan anaknya dalam keadaan baik? Tanya Boy beberapa saat kemudian. Aska mengangguk. Ya, mereka sehat. Alhamdulillah. Ia kemudian menepuk bahu Aska. Lebih baik kamu pulang dulu dan temui Mama dan Ivana. Jangan sampai mereka semakin panik. Kamu benar. Aska bangkit meninggalkan tempat duduknya. Sebelum pulang, ia sempat masuk ke kamar dan melihat putri kecilnya yang kini tertidur di pelukan Dinara. Entah bagaimana bayi kecil itu pindah dari box ke sisi Dinara. Mungkin bantuan dari perawat yang baru saja masuk. Ia menatap wajah dua perempuan itu lekat-lekat. Lalu membelai wajah putrinya dengan senyuman tipis. Papa pergi dulu ya, nak. Jangan rewel. Nanti papa balik lagi. Ia menunduk pelan, mengecup pipi mungil itu. Setelahnya, barulah ia keluar dari ruangan itu. Boy masih terlihat berdiri di depan, memberi dukungan untuk sepupunya. Aku temani. Jangan sendirian. Terima kasih, tapi nggak usah. Aku akan bicara dengan Mama dan Ivana sendiri. Yakin? Aska mengangguk. Tanpa mengulur waktu, ia segera meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil, Aska memegang setir dengan erat. Jalanan pagi yang biasanya menenangkan justru terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Setiap ruas jalan yang dilewati seolah menyoroti kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sesekali ia mengangkat tangan, menekan kening yang sejak tadi berdenyut. Ia tidak tahu harus memulai dari mana saat tiba di rumah. Menyapa Ivana, menjelaskan kepergiannya, mengaku bahwa ia sedang menjaga perempuan lain dan bayi yang lahir dari kesalahan paling gelap dalam hidupnya. Ia mengembuskan napas berat. Di lampu merah, pikirannya kembali melayang pada wajah Dinara ketika mengusap air matanya. Pada suara bayi itu ketika merintih mencari kehangatan. Tanpa ia sadari, bibirnya bergetar kecil. Namun rasa bersalah itu tidak berubah menjadi ringan. Ia justru semakin menekan dada,
membuat Aska merasa seperti terjebak antara dua dunia, yang satu menagih tanggung jawab sebagai suami, dan yang lain merenggut naluri terdalamnya sebagai ayah. Aska tidak tahu jalan mana yang harus ia pilih. Sementara itu, di rumah sakit, Boy masih termenung sendiri. Kejadian Aska ini mengingatkannya kepada kedua orang tuanya. Sedikit banyak ia tahu tentang cerita kelahirannya. Malam ia terlahir, Papa sedang bertunangan dengan perempuan lain yang kemudian dibatalkan setelah kelahirannya karena memilih dirinya. Ya Allah, kenapa harus terjadi lagi yang seperti ini? Ia mendesah berat. Pikirannya baru teralihkan saat merasakan getaran pada ponselnya. Ada pesan masuk di grup WhatsApp yang hanya beranggotakan 3 orang. Dirinya, Erlan, dan Raffi. Raffi, ayah ngasih tahu kalau Zain dan Maira lagi cari Dinara. Dia pergi dari rumah. Kening Boy berkerut. Erlan, serius? Bukannya lagi nunggu persalinan? Raffi, ya, makanya Maira panik banget sekarang sampai minta tolong ayah untuk cari Dinara. Katanya, kemarin Dinara udah mulai kontraksi kecil, tapi malamnya malah pergi dari rumah ninggalin surat. Erlan, ya Allah, semoga Dinara baik-baik aja. Boy terdiam membaca obrolan itu. Kenapa kebetulan banget? Dinara pergi dari rumah, dan Aska bertemu perempuan yang melahirkan anaknya di jalan.